Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam Guru Marketer 75. Today is optimistic. Tomorrow is more optimistic. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan rezeki nikmat sehat semua untuk panjenengan semua. Kawan-kawan Guru Marketer 75, ini adalah lanjutan dari introduction yang sebelumnya telah kita sampaikan bahwa channel Guru Marketer 75 ini adalah diperuntukkan untuk kawan-kawan adik-adik junior kita yang baru berkarir di dunia sales dan marketing. Pada hari ini, hari Minggu, jadi saya upayakan setiap on the weekend, setiap hari libur, saya akan bikin satu video untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi sedikit pengetahuan yang saya ketahui selama kurang lebih 20 tahun berkarir di dunia sales dan marketing. Pada episode 1 ini kita akan membahas satu hal yang sangat basic, satu hal yang sangat mendasar yang harus dikuasai oleh seorang sales person maupun marketer person. Ini adalah pelajaran sangat dasar untuk kawan-kawan yang baru membuka wawasan dan juga memasuki dunia sales dan marketing. Materi ini sebenarnya lebih banyak bicara tentang skill-skill dasar dan pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang salesperson, khususnya memang untuk junior sales yang baru masuk. Ini pelajaran mendasar yang 20 tahun lebih yang lalu pernah saya dapatkan dari PT Paros Indonesia. Terima kasih untuk kawan-kawan HRD PT Paros Indonesia, mudah-mudahan panjenengan sehat semua. Ini saya coba berbagi untuk adik-adik junior sales. Perlu saya sampaikan juga bahwa ini adalah pelajaran dasar, jadi untuk yang para suhu mungkin bisa di skip saja. Ini hanya saya coba mengeksplor, mencoba merekam apa yang sudah pernah saya dapatkan 20 tahun lebih. Ada beberapa hal yang mungkin tidak relevan lagi karena ini sudah era digital marketing. Cuma satu hal yang perlu saya sampaikan ke panjenengan bahwa ilmu basic seorang sales people, seorang sales person, seorang marketer person ini harus dipahami. Jadi judul untuk tema episode 1 ini adalah Partnership Selling Skill Training Course. Jadi ya, Partnership Selling Skill Training Course. Nah, mudah-mudahan pada pembahasan Partnership Selling Skill Training Course ini mungkin akan memakan beberapa episode supaya juga kawan-kawan para junior sales juga bisa memahami dengan hal-hal dasar yang harus dikuasai seorang sales person maupun marketer person. Kawan-kawan marketer 75, ingat bahwa tantangan hari ini, kebutuhan hari ini, dan juga kondisi hari ini sangat-sangat cepat berubah. Nanti kita juga akan cuplik-cuplik beberapa kajian yang ada di beberapa buku ya, dari beberapa buku yang ada khususnya memang untuk sales, marketing, dan motivasi untuk kita semua sebagai sales people maupun sales person. Sebelum saya masuk kepada materi utamanya adalah perlu saya tanyakan kembali kepada panjenengan semua, apakah kita itu, Anda semua itu
palu atau kaca. Palu adalah menghancurkan kaca, tetapi palu itu membentuk baja. Inspirasinya adalah palu menghancurkan kaca, tetapi palu juga dapat membentuk baja. Baja bisa dibentuk jadi pedang, dihajar terus lama-lama baja itu akan menjadi pedang. Kalau baja semakin dipukul palu, semakin terbentuk. Intinya adalah jangan menyalahkan palunya. Jadi ada beberapa hal panjenengan, mungkin ini tidak hanya di departemen sales dan marketing, kalau terjadi hambatan, resistensi, terus hal-hal yang memang tidak mudah. Saya sering menghadapi dan mungkin hari ini juga menghadapi, panjenengan semua di sana juga menghadapi satu hal yang sama, karena sebenarnya di kehidupan yang nyata, semua yang kita jalani, pekerjaan yang kita jalani tidak baik-baik saja, tidak baik-baik saja. Intinya adalah jangan pernah menyalahkan palunya. Apa itu? Ekonomi, kompetitor, pelanggan, banjir, harga yang murah, kompetisi semakin banyak, terus produk-produk generik semakin melimpah. Mungkin kalau panjenengan yang bekerja di perusahaan pestisida, atau juga pupuk-pupuk yang murah juga berhamburan, makin banyak, formulator baru banyak, kios-kios semakin banyak, dan semua itu akan kita jumpai di bidang apapun yang Anda hadapi, apapun yang Anda kerjakan, pasti akan ada tantangan, tidak ada yang mudah. So everybody job still not easy. It is not easy. Tidak ada hal yang mudah, tidak ada jalan yang rata. Maka Anda harus benar-benar mempunyai mental yang baja. Jadi jika baja, maka sekalipun banjir, sekalipun kompetitor melimpah, sekalipun harga murah, Anda akan tetap bangkit. Kita akan tetap bangkit. Karena kenyataannya di lapangan, berkompetisi, persaingan, itu semakin global. Di lingkungan kita terdekat, di lingkungan yang agak luas, di profile, di negara, atau kalau panjenengan punya kesempatan berkarir di luar negeri, atau yang manapun, itu tidak mudah. Jadi jangan pernah Anda menjadi kaca, maka akan banyak alasan. Di mana-mana akan banyak alasan. Alasan akan datang dengan sendirinya. Ini satu inspirasi pertama sebelum kita mengarah ke Partnership Selling Skill Training Course untuk adik-adikku junior yang baru berkarir di bidang ini. Terlalu mudah untuk kita bikin satu alasan. Kemudian saya ingin juga sampaikan ke kawan-kawan marketer 75 semua, bahwa selain kita harus menjadi baja, jangan menjadi kaca, lembek, pecah, dan sebagainya. Inspirasi kedua adalah saya ingin mengilustrasikan ada satu cerita yang sangat inspiratif yang pernah disampaikan oleh beberapa coach yang pernah saya ikuti. Ini juga pada pelajaran dasar waktu itu juga pernah saya sampaikan, dan juga saya mendapatkan banyak hal dari beberapa buku, khususnya juga saya sangat dipengaruhi oleh banyak buku-buku manajemen dan buku-buku marketing yang ditulis oleh Pak Profesor Renat Kasali. Terima kasih Pak Renat Kasali, sehat-sehat selalu untuk panjenengan di sana di rumah perubahan. Saya sendiri belum pernah dan belum sampai di rumah perubahan. Suatu ketika kalau misalnya ada rezeki, dan ini saya juga ingin belajar langsung di tempat panjenengan di rumah perubahan. Inspirasi kedua adalah ada satu kisah menarik antara bapak dan anak. Ini sering sekali disampaikan oleh banyak hal. Ini sekali lagi ya, ini adalah ilmu-ilmu basic. Mungkin teorikalnya tidak semenarik oleh mungkin coach-coach yang sudah luar biasa di luar sana maupun di channel-channel YouTube yang lain. Ini adalah untuk kalangan para teman-teman junior marketing, junior sales, field assistant, dan sebagainya. Inspirasinya adalah seperti ini. Pada satu ketika, pada satu kejadian, seorang anak menyapa bapaknya, "Bapak sudah pulang?" Gitu. Kemudian bapak jawab, "Oh ya, bapak baru pulang, tolong bawakan tas bapak." Gitu. Jadi satu cerita gitu, tolong bawakan tas bapak. Ketika itu si anak ini umurnya baru 4 tahun, membawa, ini saya ibaratkan sebagai tas ya, membawanya ini dengan dua
2 tangan, dan jadi terasa berat sekali. Pak, tas Bapak ini isinya apa ya kok berat sekali? Kemudian setelah 10-12 tahun kemudian, setelah anak ini kurang lebih berumur 15-17 tahun, pas bapaknya pulang juga nanya, Pak, tas Bapak ini isinya kok sudah berkurang ya? Kata bapak, tidak, tasnya dari dulu juga ukurannya seperti ini, tapi tas Bapak sekarang ringan, padahal waktu saya kecil mengangkat tas dengan 2 tangan itu sangat berat. Oh gini nak, bukan tas Bapak yang tambah ringan, tetapi karena kamu tumbuh besar, sehingga beban yang ada itu menjadi ringan. Kata si anak, oh begitu Pak. Apa pelajaran penting buat Anda sebagai marketer, buat Anda sebagai salesman, buat Anda sebagai atau apapun yang bergerak dari first line, jadi middle, supervisor, jadi manager, ataupun jadi hal apa? Inspirasinya adalah jika kemampuan kita kecil, maka beban masalah yang kita hadapi akan terasa berat ataupun besar. Dan sebaliknya, jika kemampuan kita besar, kemampuan Anda sebagai sales people besar, maka beban yang kita hadapi semuanya akan menjadi kecil. Ingat, seberapa besarkah kemampuan yang Anda punya dibandingkan dengan masalah-masalah yang Anda hadapi sehari-hari. Kuncinya di situ. Jadi untuk adik-adik junior marketer, junior sales, ini paling penting. Jadi di posisi apapun, di kondisi apapun, selain kita juga menjalani job hari-hari karena kita dikejar target, butuh achievement, butuh peningkatan, butuh satu hal yang growth, butuh development, apapun itu. Yang paling penting adalah hal-hal itu akan kita bisa atur, akan bisa kita kendalikan apabila kita senantiasa day by day, hari demi hari, senantiasa always to improvement your ability, always improvement your capacity, always improvement your capacity, improvement your knowledge, your education, your experience. Semuanya memang tergantung jam terbang. Oke, selanjutnya saya sampaikan bahwa kita sales marketer, sales people, sales person, marketer person, jangan pernah, inspirasi kedua ini, jangan pernah menyalahkan tasnya, tapi tenaga atau kemampuan kita. Jangan pernah menyalahkan lingkungan dan keadaan. Jangan pernah mengharapkan bahwa kehidupan itu akan menjadi mudah. Itu kuncinya. Jangan pernah mengharapkan bahwa kehidupan akan datang semakin mudah. Meskipun dalam praktek seperti tagline yang saya selalu gaungkan untuk di Guru Marketer ini, Guru Marketer 75 ini adalah today is optimistic, tomorrow is more optimistic. Kenapa? Ini adalah kebalikan yang apa dikatakan oleh Pak Jack Ma. Jack Ma seorang tokoh yang luar biasa, pendiri dan owner dari Alibaba. Beliau sampaikan, today is difficult, tomorrow is more difficult. Tapi buat kita sebagai first line, sebagai sales people, sebagai marketing people yang ada di lapangan, itu harus kita balik menjadi satu hal optimistik. Dari hari ke hari kita harus optimistik. Dengan cara apa? Meningkatkan ability kita, meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan semua apa yang bisa kita eksplor dari kita. Yang Anda kurang pengetahuan, banyak baca. Beli buku, cari pengetahuan di mana ada di Google, mungkin ada di Yahoo, ada di seminar, atau ada di literatur apapun. Dan dari waktu ke waktu kita akan selalu menghadapi hal-hal yang sulit. Oleh karena itu, jangan pernah mengharapkan bahwa kehidupan akan datang dengan mudah. Itu kuncinya. Jika kemampuan Anda lebih baik, maka dengan sendirinya kehidupan Anda akan semakin baik. Ini juga menjadi cermin buat diri saya sendiri, juga menjadi acuan buat diri saya juga, bahwa memang dengan kondisi saat ini yang tidak mudah, kita selalu berupaya mengeksplor, belajar dari banyak hal, belajar dari orang lain, melihat kompetitor, melihat guru-guru kita, melihat para junior kita, melihat para senior kita di lapangan. Dan di banyak bidang kita harus terus menerus belajar, karena
tadi, jangan pernah mengharapkan bahwa kehidupan Anda itu akan mudah. Oke, untuk materi kita langsung lanjut ya ke materi yang akan saya sampaikan, akan saya share untuk adik-adik marketer pemula, junior marketer, yakni Partnership Selling Skill Training Course. Sudah ada yang pernah mengikuti training Partnership Selling Skill Training Course ini? Mungkin panjenengan yang senior udah sangat sering sekali, tapi pada kesempatan ini saya ingin membahas dan mengeksplor teknik-teknik dasar di sales dan marketing ini secara perlahan, secara periodik, supaya ini bisa dipakai sebagai bahan pembelajaran buat adik-adik sekalian yang lagi dan baru masuk di dunia sales and marketing. Saya sebelum sampaikan di ini perlu sampaikan bahwa apa itu partnership selling. Partnership selling dalam satu ini dulu Pak Biakman, guru kita pada tahun 2004 itu menyampaikan bahwa proses komunikasi interpersonal di mana seorang salesperson mengungkapkan kebutuhan keinginan prospek, membuat alternatif terobosan baru guna memadukan kebutuhan keinginan tersebut dengan kemampuan diri dan perusahaannya, serta menciptakan nilai tambah dalam kerangka jangka panjang yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi ini sangat penting, kita harus tahu apa dari tujuan partnership selling, bahwa di banyak hal saya pernah juga sampaikan di para junior, mungkin di training internal, di training di dealer, di training ini, atau juga di komunikasi internal. Saya sampaikan setiap saya berjalan dengan adik-adik junior dari beberapa perusahaan, kita collaboration, kita join visi dan sebagainya. Saya selalu sampaikan bahwa sales itu, seorang salesperson, seorang marketer person itu ibaratnya memang seperti dalang. Jadi seperti layaknya dalang, kalau panjenengan sudah pernah melihat pertunjukan wayang kulit, mungkin tahu dengan karakter dalang. Karakter dalang yaitu dia bikin cerita-cerita sendiri, bikin deskripsi sendiri, skrip sendiri, setelah itu dia bikin pertanyaan dan dijawab sendiri, karena memang pelakunya semuanya dia sendiri. Jadi itu penting. Nah, marketer, seorang salesperson itu adalah seorang dalang. Bedanya adalah kalau dalang mengalir dengan seperti itu, Anda seorang sales marketer harus punya preparation from beginning before your visiting to customer, preparation about your product, knowledge, preparation about your company, everything, apa saja itu harus jadi satu persiapan. Karena apa? Di partnership selling ini adalah pola komunikasi interpersonal di mana seorang salesperson mengungkapkan kebutuhan prospek. Caranya ya kita harus gali. Caranya apa? Dengan bertanya. Caranya seperti apa ya? Kita harus pelajari. Cara seperti apa? Kita harus bikin satu market survey secara sederhana. Sebelum ketemu orang, kita paling nggak tahu juga apa kegiatan si prospek ini. Nanti kita di teori berikutnya akan kita jelaskan apa itu prospek, apa itu potensial prospek, apa itu key prospect, key customer, gimana cara ini sangat basic sekali. Nah, tujuan utama dari partnership selling ini adalah tidak sekedar melakukan penjualan. Kalau penjualan, sekedar melakukan penjualan ya hari-hari juga kita di depan rumah, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, karena memang porsi-porsinya beda. Kalau sekedar jualan ya bapak-bapak, teman-teman, ibu-ibu yang terhormat, bakul sayur lewat sayur-sayur gitu, atau juga tahu-tahu dan sebagainya. Karena mereka hanya cara berpikirnya ya memang baru tidak melakukan penjualan aja. Jadi tidak sekedar melakukan penjualan, executing the selling, atau juga mendapatkan pesanan, getting the order,
namun bertujuan membangun kemitraan strategik. Kemitraan strategis. Apa itu? Building strategic partnership. Di mana seorang salesman, seorang sales person, seorang marketer person itu membantu prospek membuat keputusan-keputusan pembelian, membantu keputusan-keputusan pembelian, atau kalau di dunia marketing lebih keren bisa kita katakan making buying decision. Nanti ada lagi nih, making buying decision before making buying decision kita harus pelajari how to we can detect buying motive, how to we can detect personal karakter our customer. Kita juga harus tahu hal-hal seperti itu. Dan yang terakhir itu serta menutup penjualan, yaitu closing the sales. Nah, kawan-kawan marketer 75, kemitraan itu adalah satu segalanya. Salesperson yang sukses itu menghabiskan waktunya untuk mempelajari, mempraktekkan serta melatih selling skill yang dimilikinya, namun juga secara simultan akan meluangkan waktunya untuk menjalin kemitraan dengan pelanggannya. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Panjenengan yang harus kerjakan sebagai seorang salesperson pemula, sebagai seorang field assistant pemula, junior sales, junior agronomist, I don't know exactly to say. Saya tidak tahu persis ini, tapi yang paling penting adalah berlatih. Belajar, membaca, dan terus mengupgrading, terus juga melihat bahwa begitu cepatnya perkembangan bisnis, begitu cepatnya hal-hal yang ada di lapangan. Mungkin seperti itu. Nanti ini sesi ini saya coba per 10 atau 15 menit. Ini adalah episode 1 permulaan, sebelum nanti kita akan berlanjut di episode kedua, episode ketiga, dan selanjutnya. Oke, kawan-kawan guru marketer, cukup di sini untuk episode introduction partnership selling skill training course ini. Dan saya berharap ini banyak bermanfaat buat kita semua, khususnya saya. Dan untuk adik-adikku, para junior sales, junior marketer yang ada diskusi, pertanyaan, advice, dan sebagainya. Karena terus terang ini bukan guru, dan saya juga bukan dosen, dan saya juga bukan apalagi profesor. Saya hanya mencoba men-sharing, berbagi apa yang saya ketahui, apa yang pernah saya pelajari, apa yang pernah saya ikuti beberapa training, apa yang pernah saya baca di banyak buku. Ini hanya cuplik buku yang saya tampilkan saja, karena mungkin saya belum punya satu ruangan yang cukup menarik untuk memajang buku-buku saya. Dan untuk kesempatan episode ini kita akhiri dulu sampai di sini. Dan ingat tagline kita untuk panjenengan semua, terima kasih yang berkenan subscribe dan like ataupun komen untuk kemajuan channel Guru Marketer 75 ini. Ingat, today is optimistic, tomorrow is more optimistic. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again, to be continued.